Bab 987. Aku memang menyukaimu. Pada saat ini, Gita bersembunyi di kamar dan tidak berani bernapas. Dia harap Audrey dan yang lainnya tidak mengetahui masalah ini. Jika mereka tahu bahwa dia dan Arthur Xiao telah berciuman, maka dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk melihat Andre Han lagi. Gita bersandar di panel pintu dan ingin mendengar apa yang mereka katakan di luar, tapi mungkin jaraknya terlalu jauh atau kedap suara pintu ini terlalu bagus. Dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mendengar orang berbicara di luar tapi tidak bisa mendengar dengan tepat apa yang mereka bicarakan. Gita cemas dan kesal, apa yang terjadi dengan Arthur Xiao, mengapa dia tiba-tiba menciumnya. Meskipun ciuman itu seperti capung, tapi kemudian, Arthur tampaknya memikirkan hal ini. Gita merasa sedikit panas di wajahnya. Sampai tidak ada suara di luar, Gita merasa tidak tenang. Dia tidak tahu apakah Andre Han telah kembali bersama mereka atau belum. Dia ingin tahu, tapi dia merasa bersalah untuk keluar. Tepat ketika Gita terlalu gugup, ada ketukan di pintu. Mendengar ketukan di pintu ini, Gita tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa, tubuhnya menjadi tegang secara refleks dan tidak berani bersuara. Siapa yang mengetuk pintu saat ini? Tidak terekspos, jangan khawatir. Tepat ketika dia bingung, suara yang dikenalnya datang dari luar pintu. Ini suara Arthur Xiao. Gita menjadi tenang beberapa saat, lalu membuka pintu dan melihat Arthur Xiao berdiri di luar pintu. Dia berkedip, apakah kamu yakin? Arthur Xiao mengerucutkan bibirnya yang tipis dan mengangguk. Lalu Andre Han sudah kembali. Sudah. Gita ingin mencarinya, tapi jika dia mencarinya dengan penampilan seperti ini, dia pasti. Jika kamu ingin melihatnya, pergilah. Arthur Xiao menyela keraguan-raguannya, dia akan segera pergi. Mendengar, wajah Gita berubah dan dia kembali ke kamar untuk merapikan pakaiannya, tetapi tiba-tiba dia berhenti saat memikirkan sesuatu. Arthur Xiao mengerutkan kening dan menatapnya. Kenapa? Lupakan saja. Gita menurunkan matanya, menatap jari-jari kakinya tanpa daya. Aku rasa apa yang kamu katakan benar, kasih sayang juga harus ada batasnya. Dia tidak menyukaiku dan membenciku. Jika aku terus mencarinya seperti ini, itu hanya membuatnya semakin membenciku. Karena dia akan pergi, maka lebih baik bagi Gita untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Arthur Xiao terdiam. Apa yang dirinya katakan barusan adalah kata marah, meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya. Setelah hening sejenak, Arthur Xiao dengan lembut menjelaskan, aku mengatakan itu karena suatu alasan. Aku hanya tidak ingin gadis tercinta terluka dan tidak memiliki arti lain. Gita membeku dan menoleh untuk melihat Arthur Xiao dengan terkejut. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Gadis tercinta. Apakah dia salah mendengarnya? Arthur Xiao sedang mengungkapkan isi hatinya padanya. Namun, Arthur Xiao tersenyum saat menghadapi pertanyaan di matanya dan kemudian mengangguk. Kamu tidak salah dengar, aku memang menyukaimu. Gita, bagaimana mungkin? Dia menutup mulutnya, mundur 2 langkah dan menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Sebelumnya, ketika aku bertanya padamu di dapur, bukankah kamu menyangkalnya? Kemudian Gita merasa bahwa tidak mungkin seorang pria sesederhana Arthur Xiao berbohong dan menipunya. Jadi dia benar-benar merasa mustahil bagi Arthur Xiao untuk menyukai dirinya sendiri. Tapi sekarang, Arthur bilang dia adalah gadis tercinta, apa yang sebenarnya terjadi? Gita merasa ada terlalu banyak hal yang terjadi malam ini, pikirannya kacau dan dia tidak tahu bagaimana mencernanya. Aku pikir belum waktunya saat itu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah waktunya sudah tepat? Ini bukan waktu yang tepat sekarang, hanya saja aku sudah menciummu. Mendengar kata ciuman, Gita tiba-tiba merasakan kulit kepalanya menegang, dan mundur setengah langkah kecil, tapi Arthur Xiao memperhatikan gerakannya dan cahaya di matanya meredup. Maaf, seharusnya aku tidak mengucapkan kata ini.
Aku mengatakan ini hanya untuk menjelaskan, aku terlalu gegabah tadi, tapi aku jelas tidak bermaksud menghinamu. Gita mengerti apa maksudnya dan memalingkan wajahnya. Sudahlah, aku mengerti, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi. Lalu, apakah kamu masih marah padaku? Arthur Xiao menatap punggungnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gita benar-benar ingin menamparnya lagi untuk membuatnya sadar. Dia telah mengatakan untuk tidak membicarakannya lagi, tetapi tidak disangka Arthur masih bertanya lagi. Apakah ini tipikal pria straight? Aku malas untuk berbicara denganmu. Setelah berbicara, Gita berbalik dan menutup pintu, membiarkan Arthur Xiao di luar sendirian. Arthur Xiao awalnya ingin mencari tahu isi pikirannya, tetapi tidak disangka dia akan dikunci di luar dan hanya bisa mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya, merasa sedikit tidak berdaya. Lupakan saja, biarkan saja dia membencinya. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk menjauh darinya karena Gita membencinya. Saat sedang memikirkannya, ada suara dari sisi lain. Arthur Xiao melihat Audrey Han dan Andre Han keluar dengan barang bawaan. Andre Han tidak membawa barang bawaan apapun ketika dia datang, tetapi setelah tinggal di sini selama beberapa hari, dia membeli koper, beberapa pakaian ganti dan laptop, dia sudah mengemas semuanya. Bagaimanapun, mereka adalah kenalan, karena dia akan pergi, jadi Arthur Xiao harus pergi untuk menyapanya. Apakah Tuan Han akan pergi malam ini? Saat mendengar suara itu, Andre Han meliriknya. Iya. Aku berencana untuk tinggal di dekat hotel bandara. Penerbangannya sangat awal besok, jadi akan lebih nyaman baginya untuk tinggal di dekatnya. Audrey Han menjelaskan untuk Andre Han. Oh begitu ya, aku akan mengirim Tuan Han. Tidak perlu Arthur, sebaiknya kamu istirahat, biarkan Colden yang mengirim kakakku. Seharusnya membiarkan Colden mengirimnya pergi. Kondisi fisik Tuan Muda Ye tidak terlalu baik beberapa hari ini, sekarang hari sudah begitu larut, lebih baik biarkan aku yang melakukannya. Arthur Xiao tidak sengaja mengambil urusan ini untuk dirinya sendiri, tetapi dia memang mengkhawatirkan tubuh Colden Ye. Ketika Audrey Han mendengar Arthur Xiao menyebutkan kondisi tubuh Colden Ye, dia juga merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, tapi... Baik. Kalau begitu maaf merepotkanmu. Ketika Audrey Han sedang berpikir, Andre Han sudah berbicara dan membuat keputusan untuknya. Kakak, tidak apa-apa. Dia bisa mengirimku lain kali, bagaimanapun, akan ada peluang baginya untuk tampil di masa depan. Apa yang kamu khawatirkan? Tanpa diduga, kakaknya bisa melihat pikiran sekilas. Audrey Han benar-benar ingin Colden Ye memberikan kesan yang baik untuk kakaknya, setidaknya dengan etiket dasar. Tapi tidak disangka. Sudahlah, aku pergi dulu. Setelah Andre Han dan Arthur Xiao mengangguk, mereka hendak pergi. Colden Ye keluar saat ini dan berkata, aku ikut. Bu. Gita juga bergegas keluar dari kamar, aku juga ingin pergi. Audrey Han tidak bisa berkata-kata. Apakah ini berarti semua orang ikut bersama-sama? Dia membeku untuk beberapa saat, bibirnya berkedut dan kemudian bertanya, perlukah mengendarai mobil lain lagi? Bersambung.